Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Selamat salam sejahtera untuk kita semua ya. Kami pun. Halo semuanya, rekan-rekan mahasiswa dan bapak dosen. Ya semuanya, saya Ali Ahmad Santoso. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan atau menganalisis ya mengenai tugas tutorial 2 yang dari e-learning, yaitu hubungan timbal balik antara filsafat ilmu dan ilmu pendidikan, serta bagaimana keduanya saling memperkuat dalam membangun peradaban manusia, begitu. Nah, poin yang pertama itu pertanyaan adalah filsafat ilmu sebagai pengawasan dan penguat. Apa sih sebenarnya eksistensi keilmiahan dan nilainya itu? Nah, pertama, mengapa pendidikan butuh filsafat ilmu? Nah, filsafat ilmu berperan sebagai pengawasan atau kompas. Ia memastikan bahwa ilmu pendidikan tetap berdiri di atas landasan yang benar. Eksistensi menjawab, apa hakikat pendidikan itu ya sebenarnya? Keilmiahan memastikan metode yang digunakan dalam pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Baik, bukan sekedar opini. Nah, nilainya adalah memberikan arahan etis agar ilmu pendidikan tidak hanya mencerdaskan otak, tetapi juga memulihkan karakter. Yang kedua itu pertanyaannya kontribusi pendidikan terhadap filsafat ilmu. Nah, poin utamanya itu hubungan timbal balik. Bagaimana praktik pendidikan memperkaya teori filsafat. Nah, hubungan ini bersifat dua arah. Pendidikan yang bermakna menyediakan laboratorium hidup bagi filsafat ilmu. Nah, fenomena baru dalam ruang kelas, seperti adaptasi teknologi atau perubahan perilaku siswa, menjadi bahan evaluasi bagi filsafat untuk terus berkembang dan memperbarui teori-teorinya agar tetap relevan ya dengan zaman sekarang gitu. Yang ketiga adalah filsafat ilmu sebagai pisau analisis. Sudah kita bahas di video sebelumnya, ada 3 poin rekan-rekan mahasiswa. Nah, yang pertama adalah ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Nah, dalam membedakan personal pendidikan, kita menggunakan 3 pisau analisis utama yang disebutkan tadi, dan kita sudah bahas di video sebelumnya. Buat rekan-rekan yang mau nonton videonya, silahkan ditonton ya. Oke, ontologi itu kita bertanya apa yang kita ajarkan. Nah, ini berkaitan dengan kurikulum dan objek materi. Nah, epistemologi kita bertanya bagaimana cara mengajarkan. Ya, ini fokus pada metodologi, strategi, dan proses transfer ilmu, begitu. Yang ketiga adalah aksiologi. Ya, kita bertanya untuk apa sih ilmu itu untuk diajarkan. Ini berfokus pada manfaat dan nilai moral bagi peserta didik kita. Nah, manfaat atau soal yang terakhir itu contoh konkret penerapan, begitu ya. Menurut saya implementasi pada kurikulum merdeka atau proses belajar itu ya contohnya begitu. Nah, contoh nyata dapat kita lihat pada penerapan kurikulum merdeka itu sendiri. Nah, secara epistemologi, kurikulum ini menggeser cara berpikir dari satu arah menjadi berbasis project ya, atau disebut ya, kita sebutnya PBL begitu. Ya, secara aksiologi ya, tujuannya bukan ya sekedar nilai angka di atas kertas begitu saja, melainkan membentuk profil pelajar Pancasila. Nah, di sini filsafat ilmu hadir begitu ya. Filsafat ilmu hadir untuk memastikan perubahan kebijakan tersebut memiliki dasar yang pemikiran yang kuat dan sistematis. Oke, baik rekan-rekan sekalian, itulah pembahasan dari saya. Jika ada pertanyaan yang mengkritik ataupun kurang jelas bisa ditanyakan. Jadi kesimpulan, filsafat ilmu bukan sekedar teori abstrak, melainkan fondasi yang memperkokoh bangunan ilmu. Pendidikan tanpa filsafat, pendidikan akan kehilangan arah, gitu. Sebaliknya, tanpa pendidikan filsafat, kehilangan makna praktisnya. Ya, baik. Terima kasih rekan-rekan mahasiswa sekalian. Selamat berjumpa lagi ke tugas yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.